Iya Pak, bisa 1 jam lagi nggak Pak? Iya, saya mau ambil syuting dulu nih sama Iwa TV. Oke, 1 jam lagi Pak ya. Sampai ketemu Pak. Oke, terima kasih. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini saya baru tiba di satu tempat yang luar biasa yang baru diresmikan di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung. Dan ini diresmikan di akhir Oktober tahun 2022 ini. Namanya sangat unik, adalah Tengah People and Place. Dan Tengah People and Place ini terletak di perumahan yang sedang dikembangkan dari grup Sintesis Haze, tepatnya di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Hari ini saya akan meeting, dan sebelum meeting saya akan menemui 2 sobat muda kita, Lira dan Ray. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka, pandangan mereka milenial terhadap properti. Mari, Sobat Iwa, ikut saya. Lira, halo Ray. Apa kabar? Apa kabar Waduh. Pak? Duduk Pak, silakan. Udah lama nih nunggu saya? Lumayan, tapi udah saya pesen ini Pak, tehnya. Waduh, Silakan dicoba. hari ini senang banget nih saya ketemu kalian berdua nih. Oh, gitu Pak. Sekalian riset-riset kecil mengenai properti. Ngobrolnya sambil minum teh, jadi Property Property Talk. Wah. Kita minum dulu Minum Pak. dulu Oke, ya, oke, Pak. yuk. Gimana kalian, sehat? Sehat Pak. Sehat tuh Pak. Waduh. Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian nih. Iya boleh Pak. Iya. Ngomong-ngomong, kalian sekarang tinggal sama siapa sih? Dari Lira dulu dah. Gitu, lady first biasanya. Ladies first. Kalau saya Sama orang tua apa? Udah ini ngekos atau apa nih? Kalau saya sekarang masih tinggal sama orang tua Pak, karena kan saya masih kuliah. Oh, masih jadi kuliah. tinggalnya masih sama orang tua. Orang tua ya. Kalau Ray Aku masih sama juga Pak, sama orang tua juga. punya target nggak? Pengen punya sesuatu properti gitu loh. Pasti dong Pak, Pasti pengen ya? punya rumah sendiri, tinggal sendiri, Gitu ya? mandiri, Gitu ya? pasti. Kalau kamu sukanya properti itu rumah apa ini? Aku sukanya sedikit unik sih Pak. Tetap landed rumah, tapi yang kayak di luar negeri gitu, kayak townhouse. Kalau kayak di Belanda kan tuh ada kayak yang bangunannya lebih kecil kayak gitu. Jadi kalau dengan kata lain kalian berdua pilihnya rumah lah ya? Rumah, kalau saya juga rumah. Dibanding itu Kalau di ya? apartemen saya kurang suka. Oh gitu. Kayaknya orang Indo gitu nggak sih? Iya, iya. Kebanyakan rumahnya rumah. Karena kan kalau di rumah juga ada halamannya Pak, ya kan kita bisa. Nah kalau kamu rumah mau berapa kamar? Secukupnya aja 3, udah maksimal, nggak usah banyak-banyak kamarnya. Berarti udah planning masa depan tuh kalau udah mau 3. Saya pikir kamarnya baru 1 atau 2 dulu gitu. Ya. Jadi mau berapa kamar? Wah, aku mau banyak sih Pak. Banyak ya? 5, 6 gitu, biar bisa jadi Iya. multi purpose room kayak gitu. Kalau saya kamar ya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting besar. Besar? Jadi bisa angkut orang banyak gitu, nampung banyak orang. Kosan gitu ya, rame-rame di dalamnya. Terus gayanya gaya apa kamu kalau punya rumah? Kalau saya sukanya modern tapi tropical. Modern tapi tropical? Iya. Yang Jadi simple-simple, kayak open space. Kayak beach house gitu. Iya, a little bit of industrial. Oh industrial? Industrial. Waduh, Ya, hebat tapi ya. jangan yang tegas banget, jangan kayak ya. Udah punya mimpi ya berarti ya? Sedikit aksen industrial. Kalau Ray? Aku lebih suka. Tadi udah kamarnya minta 5, 6 gitu. Ya, Sekarang tapi lebih suka minimalis kontemporer. Walaupun kamarnya banyak ya. Iya. Minimalis kontemporer yang 1 tone, 2 tone warna aja. nanti kamu kalau kayak interior tuh kamu pengen desain sendiri apa pakai tenaga
interior design. Tenaga ahli gitu. Tenaga ahli sih kalau saya Iya. maunya. Jadi saya tinggal jelasin saya maunya apa, nanti dia yang Oh, merancang. langsung merancang. Betul. Gitu. Oke, kalau Ray juga sama. Kalau aku tuh sebenarnya udah ada bayangan-bayangan sih, karena aku ngerasa juga sekarang interior design itu kan lebih mobile ya, kayak kita misalnya datang ke store furniture atau apa, udah ada mock up-nya semua, jadi lebih gampang buat kita kayak berkreasi sendiri. Kayak aku lebih suka kreasi sendiri daripada pakai interior design. Iya. Terus kalau bagian dari rumah tuh yang kamu paling seneng tuh bagian apa? Maksudnya ruang apa? Ruangan apa? Kalau Atau- saya paling suka dapur. Dapur. Kenapa dapur? Karena dapur Kamu itu bisa masak. nggak begitu sih, cuman ya bisa kalau masak telur, nasi goreng gitu bisa Pak. Tapi Oke. kenapa dapur? Karena menurut saya filosofinya dapur itu adalah kayak jantung kehidupan di rumah. Kayak makan kan penting, makan di dapur, di ruang makan, Ruang ngobrol makan. semuanya di dapur. Berarti kekuatan kamu pengennya di ruang makan. Iya, ya? jadi Di dapur. center of the house-nya itu dapur, Dapur. dan ruang makan. Nah kalau layout ya, ngomong-ngomong layout ya, kamu tuh layoutnya itu pengen rumahnya yang besar atau halaman yang besar? Kalau aku sih gara-gara aku suka townhouse ya, jadi aku lebih suka bangunannya yang besar, memanjang ke atas kayak gitu. Oke. Jadi lebih nggak kayak orang Indo biasanya kan, kebanyakan aku lihat kan mereka lebih suka melebar kayak Iya. gitu, banyak halaman. Karena aku nggak gitu suka pakai banyak tanaman atau kayak gitu, jadi lebih ke bangunannya aja sih yang bikin ke Oh, atas. kamu lebih fokus ke bangunannya yang Iya, lebih besar ya? betul, Plannya ya? betul. Kalau Lira? Kebalikannya, aku sukanya halamannya yang besar karena kebetulan aku punya banyak binatang dan juga suka hijau-hijau. Jadi Kamu aku nggak capek ngebersihinnya? it's fun. Fun ya? Iya, it's Oke. fun. Jadi kayak Good, relaxing gitu. Tapi kenapa maunya halaman yang besar? Karena kan memang ada peraturan juga kalau nggak salah harus berapa persen dari tanah itu Ya, dijadikan resapan air kan, Betul. gitu. Jadi nggak dihabisin untuk bangunan semuanya. Nah sekarang saya mau nanya sama kamu, kira-kira kamu punya target usia nggak? Usia berapa kamu punya? Waduh. Sebenarnya sih aku pinginnya secepatnya. Sama, ya betul, kan? Tapi betul. kalau being realistic 27, 27. 26 gitu Iya. udah mulai 27. Cuman ya balik lagi tergantung kantong nggak sih? Iya betul sama. Saya juga Pak. Kalau saya maunya secepatnya. Secepatnya ya? Secepatnya. Tapi kalau ya being realistic ya mungkin syukur-syukur sebelum umur 30 tahun. Udah dapat ya? Iya. Udah kepikir belum sih kalau rumah itu sumber pendanaannya gimana tuh buat kamu? Bingung juga ya Liara ya. Bingung juga sih. Kita mikir mau rumah-rumah yang bagus tapi dari mana ya duitnya ya? Iya bener juga. Kita sebelum melanjutin, kita tadi kan bilang cari suasana baru. Iya. Nah, kita sekarang kita minum teh, kita cicipi sebentar. Saya ajak kamu keliling ke depan. Wah, boleh, sih. boleh, Menarik boleh. banget. Santai Iya, kita ya. Iya, iya. Oke. Oke, yuk, Pak. Kita cicip Silakan, minum teh, ya. silakan. Yuk, sambil santai nih di outdoor terbuka nih. Enak ya. Enak ya. Wow, adem-adem gitu ya. Adem ya. Iya. Tadi ngelanjutin yang tadi kok kamu tadi wajah kamu berdua gimana gitu, semeringah atau apa tuh begitu bilang pendanaan? Bingung. Sumringah, Oh. Tadi pertanyaannya apa ya? Pendanaan ya? Iya. Kalau dipikir-pikir, Kalau beli rumah pendanaannya kamu dari mana? iya, kalau pendanaan, mungkin dari tabungan ya Pak ya. Iya. Kan kalau dari tabungan perlu nabung berapa puluh tahun nih buat aku beli rumah. Buat Ray sama Lira gambarkan bahwa memang perbandingan antara perumahan nih, kebutuhan rumah terhadap land-nya itu sangat apa ya, tidak seimbang gitu loh. Dalam artian bukannya land-nya tidak luas, land itu luas, tapi kan ada daerah-daerah yang bisa dibangun atau yang tidak bisa dibangun. Nah ini harga tanah ini terus bergerak, ya kan? Mungkin tadi di suburban yang kamu bilang, Iya, dulu harga betul. berapa, sekarang harga berapa. Mungkin apalagi kalau tadi Lira bilang saya pengennya di Simpruk mau bayar. Waduh. Waduh. Apalagi udah miliaran Pak Nah, sekarang. iya. Tabungannya 100 tahun ya? Ya, jadi itu harganya jadi memang nggak berimbang, jadi memang ada kenaikan. Memang kalau diinvestasi di properti juga itu adalah investasi yang sangat sangat baik lah buat kamu nih masih muda-muda. Selain punya propertinya, nilai propertinya akan bergerak naik terus, ya kan? Jadi kalau ada uang, ya mungkin hangoutnya dikurangin lah, jadi ditabung supaya bisa beli cicil rumah gitu.
Betul sih. Dan emang zaman sekarang tuh beda banget ya pas sama zaman orang tua kita dulu ya kan. Yang kalau beli rumah nggak usah KPR, nggak usah minjem sana sini, tinggal pakai tabungan yang ada di bawah bantal aja gitu atau simpenan emas. Ya kan, Rey? Iya betul sih Vera, kayak mungkin kalau misalnya nggak ada pendapatan yang cukup harus minjem koperasi kantor. Itu sih kata orang-orang tua zaman dulu ya, baby boomers. Kayaknya tuh kalau generasi milenial, generasi Z itu pesimis Pak buat punya rumah. Gitu ya? Sekarang kamu pesimis nggak setelah ngobrol-ngobrol sama saya? Jadi optimis. Nah, harus optimis dong ya. Optimis gitu, jangan tidak optimis ya kan. Ya jadi memang kalau dibilang pembiayaan tadi kamu bilang benar sekali. Jadi dari beberapa pengamat gitu ya dari Indonesian Property Watch itu dia ngamati bahwa di generasi milenial ini memang pembiayaan, tadi saya bilang pembiayaan sangat seru. Itu 40% lebih, hampir 41% itu pembiayaan semua memang dibantu sama orang tua. Gitu. Tapi saya yakin lah generasi milenial, generasi ini bisa survive lah, bisa punya pendanaan yang nanti akan setelah kamu bekerja gitu, kamu bisa KPR, bisa ini sendiri gitu. Jadi ini yang harus penting ya buat kamu, yang paling penting ini. Pembiayaan rumah itu yang paling penting semangat kamu. Iya betul. Iya kan, tadi kan saya bilang soulnya harus ada. Kalau kamu nggak punya semangat, tapi kalau nilai investasinya dia bergerak naik, ya kamu pasti dapat gain yang lebih baik gitu. Atau mungkin kalau saya jalan pintasnya cari suami yang mapan kali ya Pak, atau hibah dari orang tua. Wah ini, Rey, kita sebagai kaum laki-laki gimana nih gitu? Gimana dituntut ya kita dituntut ya. Jadi kalau dia tinggal pasrah. Biar semangat gitu ya, loh, tinggal cari suami yang mapan gitu ya. Pantesan optimis ya kalau kayak gitu ya. Nah, Pak Iwa, kita kan Gen Z nih ya. Apakah kita tuh sekarang udah jadi target marketnya developer nggak sih buat Gen Z? Ya kalau saya lihat sih kayak kamu aja contohnya Gen Z. Kamu udah sekarang produktif, udah masuk usia produktif. Betul. Jadi kalau dalam riset juga mengatakan bahwa itu 50% milenial sama generasi Z ini yang sudah masuk pasar yang memang di properti yang produktif gitu. Jadi memang ini yang sangat dituju. Nah, kita juga nanti kan bilang, saran saya, kamu boleh dibantu sama orang tua, tapi kamu sebagai generasi muda harus punya fighting gitu, ya kan? Iya. Mungkin DP boleh lah orang tua, tapi cicilannya harus bisa sebagai tanggung jawab ya adalah itu. Jadi ada kombinasi. Jadi orang tua juga ada rasa senang gitu ya kan terhadap kalian bahwa tapi kalau kalian bisa fight sendiri, ya itu lebih baik lagi ya. Terus Pak, gimana sih cara kita untuk memilih hunian yang sesuai untuk generasi Z gitu, yang bagus? Tadi pertanyaannya sangat bagus nih. Tadi kan saya nanya-nanya kan di dalam sama kamu di kafe, riset-riset gitu loh. Nah yang paling penting gimana memilih hunian yang bagus. Intinya kan kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri. Tadi pertanyaan saya bahwa kamu pingin tipe rumah seperti apa, luas rumah seperti apa, di daerah mana, modelnya bagaimana, ada fungsional ruangan yang mana yang kamu ini kan, terus harganya, lokasinya. Nah itu kamu tanya dulu. Nah kalau dari developer sendiri nih Pak, gimana sih cara cari developer yang terpercaya? Karena kan kita pasti punya banyak pilihan nih sekarang nih. Nah, pilih yang mana nih? Kita bingung loh, Pak. Iya, jadi biasanya kalau developer tuh biasanya ada referensi. Referensi dalam arti kan sekarang zaman sudah modern ya kan. Banyak juga kalau kayak kamu pergi ke misalnya ke luar negeri atau melihat hotel yang mana sih yang di-review yang baik, makanan mana, restoran yang baik. Developer juga kalau yang punya track record yang baik, dia punya satu sejarah atau sejarah track record yang memang sudah terlihat gitu, ya kan? Dari produknya, dari komitmen mereka, bagaimana deliver nggak produknya, konsistensi mereka, terus inovasi nggak mereka, kan itu sebenarnya kalian bisa lihat. Nah itu bisa pilih, jadi developer mana yang punya kredibilitas yang baik. Sangat mudah kalau sekarang, mungkin kalau dulu zamannya belum digital seperti sekarang, ya mungkin masih seperti apa ya? Masih belum bisa kebaca dulu. Belum kebaca ya. Jadi wah ini yang mana yang benar-benar baik gitu loh istilahnya. Ya. Tapi sekali lagi, kembali lagi, siapapun developer yang baik, yang paling penting needs daripada huniannya itu kamu cocok nggak terhadap diri kamu. Berarti selalu balik lagi ke kita sendiri ya Pak ya. Style kita cocok nggak sama yang dibangun sama developer ya? Betul, belum tentu. Jadi kan misalnya ada developer yang sangat super bagus, tapi begitu kamu bilang, wah tipenya kok nggak cocok pas sama saya ya. Gitu.
Tapi ada yang misalnya developer yang tidak terlalu besar, tapi dia punya kualitas juga bagus, punya track record yang bagus gitu. Jadi developer tuh kan macam-macam. Ada developer yang big five gitu ya, 5 besar atau 10 besar. Tapi ada juga developer yang kelas menengah, yang spesifik. Ada, jadi macam-macam. Jadi ya kamu tinggal baca daripada referensi track record mereka masing-masing. Oke. Terus nih Pak, kan sekarang penawaran marketing, penawaran properti itu suka banyak gimmick ya Pak? Atau mungkin biasa disebut siasat marketing. Nah itu gimana biar kita nggak terkecoh sama yang kayak gitu-gitu? Ya, sekarang kembali lagi tadi saya bilang, kamu kan kalau mau beli sesuatu itu tadi kan saya udah tanya. Sebenarnya riset kecil saya yang tadi saya tanya kamu itu sebagai modal buat kamu supaya tidak mengecoh kepada paket-paket yang diberikan. Tapi kalau paket itu cocok dengan kamu needs yang kamu pas, wah saya ngimpinya di daerah Bogor atau apa gitu, pasti ya cocok. Gitu. Ya, jadi kamu tinggal melihat, kembali lagi ujungnya adalah bagaimana kata terakhir, harga, pembiayaan. Kamu gimana cara belinya gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi itu yang semuanya. Jadi sebenarnya referensi track record developer, gimmick-gimmick, leaflet lah, flyer lah, dari digital marketing ya kamu bisa lihat. Tapi sekali lagi pesan saya, bila Anda mau beli properti, datangilah properti itu. Harus dicek langsung. Kalau bisa kamu pijak lah di situ kamu. Harus merasakan ya Pak. Bisa merasakan feel apa yang ada. Nah mungkin di situ juga bisa melihat jarak sekolah, fasilitas, terus pasar, segala macam kebutuhan, ya kan? Apakah itu memenuhi kebutuhan kamu, transportasi, nah itu sangat penting juga. Jadi itu yang buat Lira ya harus lihat gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak, kalau Bapak bilang tadi kan harus merasakan. Terkadang kan kebanyakan developer tuh udah bikin show unit nih Pak. Wah kita merasakan dalamnya bakal jadinya seperti ini. Aku penasaran deh nantinya ketika kita misalnya beli nih rumahnya, apakah kita bakal dapat yang seperti itu ya, exactly kayak yang ada di show unit kayak gitu. Ya, jadi memang kalau show unit itu harus ditanyakan lagi kepada developernya. Apakah ini real atau hanya opsional? Ini adalah biasanya memberikan satu gambaran. Show unit itu adalah memberikan gambaran bahwa rumah ini senyaman ini loh bisa dibuat. Nah, jadi kadang-kadang kan saya bilang, kamu mau desainnya siapa tadi? Apakah desain developer itu juga di rumah contoh sesuai dengan hati kamu? Iya, betul. Belum tentu. Itu kan hanya satu gambaran bahwa ruangan ini bisa dibikin seperti ini, ruang tamu ini bisa seperti ini. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi inilah yang harus kalian pelajari gitu. Wah, berarti mantep banget nih Pak. Kita banyak banget ya dapat lot of insights ya Lira dari Pak Iwa. Jadi semakin pede nggak sih kita buat dapat properti pertama kita? Semakin optimis. Pak Iwa makasih banyak sama-sama, ya Pak. Thank you Pak Iwa. Saya juga harus pamit nih, karena saya udah tunggu meeting lagi. Saya terima kasih udah dapat insight juga dari kalian, generasi milenial dan Z gitu loh. Jadi buat saya ada riset kecil yang sangat menarik buat saya. Ya. Terima kasih. Thank you. Sama-sama, terima kasih. Sobat Iwa, terima kasih telah menyaksikan Property Talk bersama dua narasumber kami adalah yang sobat-sobat Iwa TV yang begitu hebat dari generasi milenial dan generasi Z. Tonton terus Iwa TV di YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.